Eh, Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana sih pengertian kita tentang eh, apa yang kita sebut sebagai konstruksi teori. Ya, kenapa penting ini? Saya kira karena inilah menjadi landasan atau basis bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menganalisis, menginterpretasi, menjawab rumusan masalah yang diajukan di dalam pengkajian atau penelitian disertasi. Karena kalau tidak dilandasi oleh basis teori, maka tentu argumentasi atau penjelasan yang dikemukakan di dalam disertasi itu dianggap sebagai penjelasan yang bersifat common sense. Artinya tidak lebih dari sebuah pendapat. Ya. Nah, kalau kita bicara apa bedanya pendapat, konsep, dan teori, saya juga sudah mengemukakan bahwa kalau pendapat bisa diterima, bisa juga ditolak begitu. Jadi tergantung pada persepsi masing-masing orang yang mendapatkan penjelasan itu. Apakah mau menerima atau mau menolak ya. Nah, dibandingkan dengan kalau menggunakan basis argumentasi penjelasannya didasarkan pada basis teoretik, khususnya menggunakan konsep-konsep hukum yang ada, maka tentu argumentasi itu atau penjelasan itu bisa diterima secara ilmiah. Nah, selain itu, bahwa mendayagunakan teori, ya khususnya teori hukum, maka tentu saja sekaligus kita bisa melakukan yang namanya evaluasi terhadap teori yang digunakan. Apakah teori yang digunakan itu nantinya berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan itu tetap punya relevansi atau tidak. Nah, misalnya kalau ditemukan ternyata tidak punya relevansi atau sebagian tidak lagi relevan, maka mungkin dari hasil penelitian atau pengkajian itu, di mana kita mengemukakan konsep-konsep yang ada, maka tentu bisa memperbaiki ya relevansi dari teori yang digunakan itu. Jadi sekaligus sebenarnya kita menggunakan dan juga kita melakukan evaluasi terhadap teori atau teori hukum yang digunakan. Nah, itulah uh, gunanya sebenarnya kita mendasarkan bahwa penelitian atau pengkajian di dalam disertasi ini betul-betul berlandaskan pada landasan teoretis. Jadi argumentasi teoretisnya, kemudian di mana penggunaan teori itu berbasiskan pada konsep-konsep hukum yang ada di dalam teori yang digunakan. Ya, jadi bukan dipikirkan sendiri, tapi harus kita memilah dan memilih mana teori yang relevan, yang sesuai, yang bisa digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah atau kemudian bisa juga digunakan untuk menginterpretasi dan menafsirkan masalah yang diajukan di dalam penelitian disertasi. Jadi inti sebenarnya dari mata kuliah konstruksi teori ini adalah bagaimana kita menggunakan atau mendayagunakan teori. Tidak hanya sekedar teori itu dikutip, ya, ditempatkan di dalam disertasi, tapi juga memang harus betul-betul difungsikan, ya, membantu menjawab ya rumusan masalah, baik di dalam menginterpretasi ya maupun mengkonstruksi dari apa yang disajikan di dalam rumusan masalah. Jadi saya juga sudah mengemukakan bahwa teori ini sama dengan metode penelitian. Dia bersifat instrumen, bersifat sarana, bersifat alat. Jadi kalau dia instrumen atau alat, maka tentu tergantung pada rumusan masalah yang dimajukan di dalam penelitian atau pengkajian di disertasi.
Nah, sekarang menurut saya mari kita lihat apa namanya penggunaan dari landasan teori itu, ya, seperti apa. Nah, jadi kalau kita melihat secara garis besar, tentu kita melihat bahwa apa yang menjadi kepentingan dasar dari rumusan masalah yang kemudian menjadi dasar untuk kemudian kita memilah dan memilih teori yang kita gunakan. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan secara teoretik pemahaman dari kata teori itu sebenarnya, ya. Nah, di sini kita bisa melihat kata teori itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata teoria yang berarti melihat atau theoros yang berarti pengamatan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konstruksi teori itu adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat atau pandangan mengenai hal dalam suatu proposisi dengan proposisi lainnya yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah bangunan penjelasan baru. Jadi itulah yang diharapkan dari sebuah konstruksi teori. Jadi bagaimana kita menghasilkan susunan atau bangunan baru yang terbentuk dari proposisi yang satu dengan proposisi lainnya yang saling berkaitan atau saling berhubungan sehingga membentuk suatu bangunan penjelasan baru. Nah, jadi kalau kita melihat yang kita sebut sebagai konstruksi teori itu tidak lain adalah bagaimana merumuskan dan menyusun komponen-komponen teori, ya. Saya sudah berikan pengertiannya komponen-komponen teori itu. Kalau kita mulai dari bawah, ya, maka kemudian bagaimana merumuskan pengertian. Dari pengertian kemudian kita tentukan luasan dan batasannya sehingga terbentuk sebuah konsep. Dan dari konsep yang satu digabungkan dengan konsep yang lain sehingga membentuk penjelasan baru, itulah yang kemudian kita sebut sebagai proposisi. Nah, dari proposisi kemudian kita kaitkan lagi dengan proposisi lainnya, membentuk lagi bangunan penjelasan baru, kemudian melalui sebuah proses verifikasi, pengujian, dan juga falsifikasi, penetapan, ya, kesepahaman, maka terbentuklah sebuah ancangan teori baru, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa sebuah proses merumuskan dan menyusun komponen-komponen teori menjadi satu kesatuan yang bersifat coherence, ya. Apa yang kita sebut sebagai coherence itu artinya dirumuskan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan atau proses merevisi yang tadi saya sebutkan. Tidak hanya kita mendayagunakan atau menggunakan teori itu sebagai basis untuk menjelaskan sesuatu dari hasil penelitian, ya, tapi juga memperluas teori berdasarkan pada apa yang kita sebut analisis yang bersifat logis, semantik, dan empiris. Jadi setiap teori dalam ilmu hukum telah melalui apa yang kita sebut sebagai proses kerja ilmiah hukum. Nanti pada kuliah berikutnya kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya proses kerja ilmiah hukum itu. Nah, jadi kalau kita merumuskan apa sih sebenarnya yang kita maksudkan dengan teori. Nah, di dalam banyak literatur, ya, kepustakaan yang ada, di situ dijelaskan, ya, bahwa yang dimaksud dengan teori itu tidak lain adalah seperangkat pernyataan yang tidak hanya bersifat eksplisit, ya,
tapi juga bersifat abstrak, juga bersifat umum, berupa proposisi dan terkait secara logis yang dirancang untuk menjelaskan fenomena yang diamati di alam melalui proses verifikasi dan falsifikasi. Jadi inilah yang kita sebut sebagai sebuah teori. Jadi terbentuknya teori itu tadi melalui sebuah proses kerja ilmiah hukum. Nah, apa tahapan-tahapannya? Maka tahapannya harus menghubungkan ya dari mulai pengertian, dari pengertian menjadi konsep, kemudian dari konsep menjadi proposisi. Nah, dari proposisi dengan proposisi lainnya kemudian terkait secara logis ya untuk menjelaskan fenomena yang diamati di alam, kemudian melalui proses verifikasi dan falsifikasi, maka terbentuklah yang kita sebut sebagai ancangan teori. Nah, konstruksi teori itu sendiri disebut sebagai sarana, alat untuk mencapai tujuan pembentukan teori, khususnya teori hukum. Nah, jadi kalau kita melihat kegiatan penelitian di dalam pelaksanaannya, itu memang tidak bisa dilepaskan atau terlepas dari yang namanya teori. Di sini dijelaskan sebuah teorilah yang memberi dasar ya dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Artinya bahwa penjelasan argumentasi yang dibangun dan dikemukakan di dalam penelitian disertasi, landasannya utamanya adalah berdasarkan pada landasan teori. Nah, pada satu sisi, teori memandu penelitian dengan memberikan panduan dan asumsi-asumsi dasar. Sedangkan pada sisi yang lain, penelitian memberikan suatu cara agar bagaimana bisa menciptakan, memformulasikan, ya, memperkuat dan merevisi sebuah teori. Nah, yang paling pokok dan penting sebenarnya juga harus diperhatikan di dalam konteks bagaimana membangun, ya, mengkonstruksi sebuah teori. Disitulah dibutuhkan pentingnya yang namanya logika. Ya, jadi di sini khususnya apa yang kita sebut sebagai logika berpikir ilmiah. Nah, bagaimana sih logika berpikir ilmiah itu? Di sini memberikan perhatian untuk apa? Untuk membangun atau melakukan sebuah penalaran ilmiah secara benar. Ya, jadi sebenarnya berpikir ilmiah itu, logika berpikir ilmiah itu memberi perhatian bagaimana membangun penalaran secara benar. Sementara ilmu berusaha untuk menghasilkan pengetahuan dengan mengkonstruksi konsep, proposisi, dan teori secara benar. Secara etimologis, nah di sini diberikan pengertian seperti misalnya istilah konsep. Konsep itu berasal dari kata konseptum, yang berarti sesuatu yang dipahami. Ya, jadi konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari yang kita sebut sebagai peristiwa konkret yang sudah jelas luas lingkup dan batasannya seperti apa. Berbeda dengan pengertian. Jadi kalau pengertian itu yang membedakan dengan konsep karena pengertian masih bersifat umum, belum jelas betul luas lingkup batasan penjelasannya seperti apa gitu. Nah, dari konsep kemudian kita melangkah apa yang kita artikan sebagai proposisi. Nah, proposisi ini adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Jadi berarti satu kalimat harus dapat dipercaya,
disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya sesuatu hal tertentu. Singkatnya adalah proposisi sebuah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, itulah saya pikir yang ini mari kita uraikan satu persatu. Bagaimana sebenarnya kita di dalam melakukan proses ini kita bisa memahami bahwa suka atau tidak, maka itulah basis utama teori, ya, punya peran penting di dalam memberi dasar argumentasi penjelasan yang dilakukan di dalam penelitian atau pengkajian disertasi, ya. Jadi, nah tentu saja seperti yang saya nyatakan tadi, memilah dan memilih teori itu ya haruslah dilakukan secara hati-hati. Kenapa saya menyatakan harus dilakukan secara hati-hati? Contoh misalnya, kalau kita menggunakan misalnya teori negara hukum. Nah, kalau kita baca kepustakaan, ya, literatur yang ada, ternyata teori negara hukum itu tidak hanya dikemukakan oleh satu pakar atau ahli saja. Misalnya tidak hanya dikemukakan oleh yang namanya Frederick Julius Stoll atau F.J. Stoll, ya, bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah bla bla, ya. Jadi, nah, teori negara hukum juga dikemukakan oleh Immanuel Kant, ya. Jadi Immanuel Kant juga mengemukakan teorinya tentang seperti apa konsepsi negara hukum itu. Ya, terkenal dengan teorinya sebagai negara penjaga malam, ya. Jadi itu kalau kita baca teorinya dari Immanuel Kant. Bisa juga teori negara hukum itu dikemukakan oleh A.V. Dicey. Ya, Dicey mengemukakan juga tentang seperti apa sih konsepsi negara hukum itu. Nah, kalau kita lihat coraknya, bahwa teori negara hukum itu ada dua coraknya. Bercorak berdasarkan pada sistem hukum, apa yang disebut dengan civil law system, dan juga teori negara hukum yang bercirikan atau bercorak pada common law system. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita memilah ya teori itu, ya, kita harus betul-betul melihat apakah teori yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada itu kan patokannya adalah bergantung pada rumusan masalah. Jadi kalau misalnya kita merumuskan, misalnya bagaimanakah konsepsi negara hukum Indonesia, apakah konsepsi negara hukum Indonesia itu, ya, seperti apa konsepsi negara hukum Indonesia itu. Maka kemudian ya tentu kita memilah dan memilih teori negara hukum, ya, karena pertanyaannya, masalahnya berkenaan dengan konsepsi negara hukum. Nah, cuma pada waktu kita ingin menggunakan teori mana yang sesuai, yang lebih relevan, ya tentu kita haruslah hati-hati. Ya, karena apakah kita menggunakan teorinya Immanuel Kant ataukah kita menggunakan teorinya Frederick Julius Stoll, ataukah mungkin bahkan kita juga bisa menggunakan teorinya A.V. Dicey. Jadi itu memang harus dilihat di dalam sisi kepentingan apa sih yang menjadi substansi dari rumusan masalah yang diajukan di dalam pengkajian atau penelitian disertasi. Itu yang catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah begitu kita sudah memilah dan menetapkan atau memilih teori yang sudah kita gunakan,
Nah, tentu menjadi persoalan bagaimana mendayagunakan teori itu. Kalau kita lihat faktanya dari beberapa penelitian yang dilakukan, banyak orang hanya sekedar mengutip saja teori itu. Ya, tidak bisa mendayagunakannya, tidak bisa memfungsikannya sebagai alat bantu. Ya, artinya membantu di dalam menarasikan ya melalui penjelasan ya. Kemudian dari penjelasan itu tercermin di dalamnya ada penguatan yang diberikan oleh teori yang digunakan, yang kemudian terumus atau berbasiskan pada konsep-konsep hukum yang ada di dalam teori yang bersangkutan. Nah, jadi tidak hanya kita sekedar mengutip, tapi kita juga harus mendayagunakan. Nah, mendayagunakan teori ini, ya, menurut saya, ya, pandangan saya, ya, adalah haruslah dilakukan dengan melalui sebuah proses yang kita sebut sebagai proses derivasi. Apa itu proses derivasi? Menurunkan teori itu menjadi proposisi-proposisi dan dari proposisi-proposisi menjadi konsep-konsep. Karena konsep-konsep itulah yang harus diambil dan diletakkan di dalam apa yang kita sebut dengan kerangka pikir, bagan kerangka pikir. Jadi saya mengulangi bahwa prosesnya adalah melalui proses derivasi, menurunkan ya proposisi-proposisi ya ke dalam proposisi dari penjelasan yang ada di dalam teori itu, mana proposisinya dan mana konsep-konsepnya. Kalau kita sudah ketemu konsepnya, maka konsep itulah yang kemudian diletakkan di dalam bangunan kerangka pikir. Nah, penjelasan dari konsep yang diletakkan di dalam bangunan kerangka pikir itu, itulah kemudian dilakukan uraian penjelasannya di dalam apa yang disebut sebagai definisi operasional. Ya. Jadi nanti kalau Anda mendapat kuliah metode penelitian hukum, sebenarnya mata kuliah konstruksi teori ini kan dulunya bagian dari mata kuliah metode penelitian hukum. Karena itu kan sebenarnya satu rangkaian. Ya, kalau kita bicara tahapan-tahapan di dalam penelitian itu kan salah satunya adalah menentukan ya dan menetapkan ya, memilah dan memilih teori hukum apa yang harus dipergunakan di dalam membantu menjawab rumusan masalah yang diajukan di dalam penelitian atau pengkajian disertasi. Nah, kan tahapan pertama kalau kita belajar langkah penelitian itu adalah bagaimana merumuskan judul. Ya. Judul itu harus dirumuskan sedemikian rupa dengan batasannya bahwa rumusan itu harus ringkas, jelas, dan padat. Itu ringkasannya. Jadi kalau kita merumuskan judul, sehemat mungkin kita harus meringkas. Jadi harus ringkas, ya. Kemudian jelas dan padat, ya. Karena apa sih fungsi utama dari judul itu? Memberikan gambaran, ya. Gambaran kepada siapa? Kepada orang, ya, yang kemudian dari judul itu sudah terbaca bahwa oh, ini yang akan dikaji, ini yang akan diteliti. Begitu kira-kira. Jadi judul itu harus memberi gambaran yang jelas, ya, tentu dengan keringkasan dan kepadatan. Bagaimana itu? Ya, dosen penelitian metode hukumlah yang akan menjelaskan. Ya, tentu juga selalu saya ingatkan bahwa kalau kita merumuskan judul haruslah punya korelasi ya hubungan dengan rumusan masalah. Jangan lain judulnya, lain juga rumusan masalahnya. Nah, saya berikan contoh. Ini seringkali
banyak yang keliru ya. Di judulnya dia memukakan apa namanya reformulasi atau rekonstruksi pengaturan ya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia misalnya. Itu judulnya. Jadi reformulasi atau rekonstruksi pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Terus di rumusan masalahnya dia mempertanyakan bagaimana kedudukan hukum pengaturan pemilu di Indonesia. Kira-kira tepat apa tidak? Ya. Jadi kalau kita baca judulnya bahwa yang ingin dikaji, diteliti itu adalah rekonstruksi atau reformulasi pengaturan pemilu. Tapi ternyata kalau kita baca rumusan masalahnya, dia mempertanyakan bagaimana kedudukan hukum pengaturan pemilu di Indonesia. Nah, yang mana yang mau dia kaji? Apakah reformulasi atau rekonstruksi pengaturannya kah? Ataukah kedudukan hukum dari pengaturan itu? Kan dua hal yang berbeda. Antara judul dengan rumusan masalah tidak punya hubungan, tidak ada korelasinya begitu. Ya, sama juga kita memunculkan rumusan masalah tidak berlandaskan pada latar belakang masalah. Nah, itu juga banyak yang terjadi. Sehingga kalau dalam ujian itu seringkali ada penguji menyatakan, kok ini rumusan masalahnya dengan latar belakang masalahnya kok belum tidak tergambar, tidak terpikirkan, tidak ada korelasinya hubungannya. Ya. Tidak terwujud yang namanya kesesuaian antara apa yang diletakkan di latar belakang masalah yang mestinya memunculkan rumusan masalah. Nah, itu juga jadi makanya selalu dinyatakan di dalam menyusun sebuah latar belakang masalah haruslah dilakukan pertama secara sistematik, kemudian yang kedua dilakukan secara runtut, dan kemudian yang ketiga runtun. Ya, sistematik itu berdasarkan pada tahapan-tahapan. Ya, misalnya memulai dengan paragraf. Ya, paragraf kalimat itu, ya, yang namanya paragraf kan berisi beberapa pokok kalimat, kan begitu. Ya, kalau kita menyusun, ya, mulai menyusun, menulis, begitu kita masuk pada penulisan, pasti kita berhubungan dengan yang namanya paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu berisikan ya beberapa pokok kalimat yang mencoba menjelaskan tentang suatu hal tertentu. Ya, itu jadi satu paragraf itu sebenarnya menjelaskan tentang sesuatu hal tertentu yang ingin dikemukakan, yang ingin dijelaskan. Nah, itu dirumuskan secara sistematik ya. Jadi dulu waktu saya kuliah doktoral, kemudian saya menyusun proposal penelitian, kemudian dibaca oleh promotor saya. Coretan promotor saya itu cuma satu, ya, setiap paragraf kok ujuk-ujuk, ya, yaitu bahasanya kok ujuk-ujuk ya. Nah, saya tanya, apa sih itu ujuk-ujuk ya? Nah, ternyata itu bahasa Jawa ya, yang artinya istilahnya melompat-lompat katanya, tidak jelas ya, tiba-tiba mengambil kesimpulan tanpa ada penjelasannya terlebih dahulu, begitu kira-kira. Nah, itu saya disuruh memperbaiki. Jadi perbaiki bagaimana di dalam sebuah paragraf itu menjelaskan. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematik sebenarnya. Kemudian runtut. Runtut itu artinya antara satu persoalan dengan persoalan yang lain itu mestinya ada hubungan logisnya, ada kaitannya. Ya, sama tadi dengan menyusun sebuah
proposisi, bahwa proposisi itu terbentuk dari menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain, yang punya keterkaitan, yang logis, punya hubungan yang logis, sehingga kemudian membentuk sebuah penjelasan baru. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai proposisi. Jadi kalau kita sebut proposisi itu terdiri dari dua gabungan konsep atau lebih. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi yang perlu, ya mudah-mudahan nanti juga dimintakan penjelasan kepada dosen metode penelitian hukumnya, apa sih substansi materi muatan yang harus ada di dalam latar belakang masalah. Kemudian yang memunculkan masalah, itu kan penting ya. Karena ada yang menyatakan bahwa masalah yang jernih, jelas ya, dan tegas itu sebenarnya asumsi dasarnya adalah ya kalau dipresentasikan ya katanya 50% tuh sudah selesai penelitian itu. Karena gampang menyusun jawabannya begitu. Apalagi di dalam memilah dan memilih teori yang akan digunakan. Itu sangat mudah dan gampang. Tapi kalau rumusan masalahnya sedikit rumit dan sulit, ya, maka itu juga akan mempersulit ya di dalam memilah dan memilih teori apa yang harus dipergunakan. Kira-kira begitu. Jadi point of view-nya, poin pentingnya yang ingin saya kemukakan bahwa sebenarnya kalau kita ingin mendayagunakan memilih teori, ya teorinya sudah ada, tapi kemudian kita ingin fungsikan teori itu seperti apa, maka kita harus melakukan proses derivasi, bukan konstruksi sebenarnya. Nah, kapan kita sebut konstruksi? Pada saat kita mulai menyusun komponen-komponen teori sebenarnya. Misalnya kalau kita mulai merumuskan permasalahan, dari permasalahan menjadi konsep, dari konsep menjadi proposisi, dari proposisi menjadi teori. Nah itu baru kita bicara dalam konteks rangkaian konstruksi. Tapi di posisi proses penelitian, proposal penelitian, kita lebih banyak menggunakan proses derivasi. Artinya sudah ada teori yang sudah kita pilah dan pilih, ya kita tetapkan, kemudian kita lakukan analisis, ya dari analisis itu kemudian kita sampai pada menemukan konsep-konsep hukum yang ada di dalam teori yang digunakan itu. Nah, dari temuan konsep-konsep itulah kita letakkan di dalam bangunan kerangka pikir. Nah, kira-kira itu materi muatannya yang ingin saya kemukakan di dalam pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita step by step, tapi kita bisa memahami alur, ya, bagaimana memfungsikan, bagaimana kita mendayagunakan teori. Bukan dengan proses konstruksi, tetapi melalui proses derivasi. Nanti akan lebih jelas kalau kita nanti pada kuliah berikutnya kita bahas mengenai proses kerja ilmiah hukum, mulai kita misalnya merumuskan pengertian, ya dari pengertian menjadi konsep, dari konsep menjadi proposisi. Kira-kira begitu gambarannya, Bapak Ibu sekalian, ya apa yang bisa saya kemukakan pada kesempatan hari ini. Jadi kalau ada yang masih belum memahami betul, mari kita diskusikan ya sehingga nanti akhir di perkuliahan ini untuk penilaian saya hanya minta Anda menyusun sebuah mulai judul, rumusan masalah, kemudian teori apa yang dipergunakan, dan dari teori itu menjadi konsep-konsep ya. Jadi hanya ada 4 saja ya. Nah, sehingga kemudian dari situ saya bisa melihat apakah Anda memahami dengan baik apa yang menjadi rangkaian di dalam mengkonstruksi teori itu ya. Jadi
Tapi sebenarnya bukan mengkonstruk, tapi lebih pada menderivasikan. Ada teorinya, tapi bagaimana teori itu kita menurunkannya dari konsep dari ke proposisi, dari proposisi ke konsep. Kenapa kita harus menurunkannya menjadi konsep-konsep? Karena konsep-konsep itulah nanti yang akan menjadi bangunan penjelasan di dalam membantu menjawab rumusan masalah. Ya, tidak mungkin dengan proposisi, tapi harus dengan konsep-konsep. Ya, nah jadi makanya kemudian kalau kita bicara, itulah yang membedakan sebenarnya tipe penelitian itu empiris atau normatif, ya, atau datanya bisa diukur dan tidak bisa diukur, ya. Kan kalau kita bicara data, kalau berdasarkan metode penelitian hukum empiris, maka datanya itu ada yang disebut bersifat kuantitatif, ya, bisa diukur, bisa diuji, ya, tapi bisa juga bersifat kualitatif, artinya tidak bisa diukur. Misalnya kalau konsep badan, tinggi badan, ya, berat badan, ya, itu kan bisa diukur, ya. Nah, biasanya kalau di dalam penelitian hukum kita itu kalau menggunakan metode empiris, apalagi mau melihat seberapa besar keberlakuan hukum, ya, terkait misalnya dengan aturan X misalnya, ya, maka kemudian kita mencoba merumuskannya dalam bentuk angka-angka. Jadi kalau kita tanya melalui proses pengisian kuesioner, ya kita tentukan kalau dia menjawab dengan benar, ya, atau dengan ini, maka kemudian kita kalau misalnya 4, 3, 2, 1 begitu kira-kira. Nah, jadi konseplah yang menentukan. Jadi konsep itu sebenarnya menjadi argumentasi penjelasan yang membantu memberi penjelasan teoretis terhadap apa yang dipermasalahkan di dalam kerangka pengkajian atau penelitian disertasi yang dilakukan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada hal yang mau didiskusikan, saya beri kesempatan. Silakan. Ada? Silakan. Lanjut, Prof. Ya, itu intinya tadi. Bagaimana kita memahami teori itu dan bagaimana kita memfungsikan teori. Ya. Jadi bagaimana kita mendayagunakan teori itu. Nah, ada juga memang problem. Karena seringkali beberapa teman yang menjadi promotor nanti yang disebut sebagai teori yang absah itu kalau menggunakan teori hukum. Padahal ternyata di dalam kerangka merumusan masalahnya, ya, misalnya bagaimana rekonstruksi pengaturan hukum. Nah, kalau kita bicara teori rekonstruksi, tidak ada teori rekonstruksi hukum. Yang ada teori rekonstruksi yang dikemukakan oleh ahli-ahli pakar lain. Jadi, nah menurut saya juga seringkali berdebat. Apakah harus selalu kita menggunakan teori hukum? Ya, kalau teori hukumnya tidak ada, ya kita harus pilih dan mencari teori yang relevan, yang sesuai. Artinya teori itu bisa digunakan di dalam, kan ini kita membantu menjawab rumusan masalah nih. Jadi bukan hanya pada kerangka teori hukum yang ada, ya. Jadi sama misalnya kalau kita bicara persoalan
tanggung jawab misalnya tanggung jawab pemerintah di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, ya, atau tanggung jawab dokter, ya, di dalam tindakan perbuatan malpraktik misalnya, ya. Nah, jadi kalau judulnya tanggung jawab, maka kemudian pertanyaannya, rumusan masalahnya ya harus juga berkaitan dengan konsep tanggung jawab. Nah, misalnya bagaimana tanggung jawab dokter dalam tindakan perbuatan malpraktik. Nah, kalau kita mau memilah dan memilih teorinya, maka teori apa yang relevan, teori apa yang sesuai, teori apa yang cocok, ya tentu melihat rumusan masalahnya. Bagaimana tanggung jawab. Nah, kalau bagaimana tanggung jawab berarti kita harus memilah dan memilih teori yang berkaitan dengan tanggung jawab. Berarti kan teori tanggung jawab. Nah, hati-hati karena kalau kita lihat berkenaan dengan apa yang kita sebut dengan tanggung jawab hukum, di situ ada dua kategori. Apakah tanggung jawab hukum itu secara mutlak ataukah tanggung jawab hukum itu secara terbatas. Beda lagi misalnya kalau kita menggunakan teori pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana misalnya. Karena pertanggungjawaban pidana itu dengan tanggung jawab dalam hal wan prestasi di dalam hukum perdata itu berbeda, Pak. Jangan sampai Anda keliru. Anda menggunakan pertanggungjawaban pidana, ya, Anda kemudian meletakkan pada kerangka tanggung jawab dalam hal wan prestasi misalnya, ingkar janji. Nah, itu juga tidak relevan, itu tidak sesuai, ya. Jadi itulah yang tadi saya kemukakan, saya jelaskan bahwa memang harus dilakukan secara hati-hati. Jadi bagaimana meletakkan supaya teori itu berkesesuaian dengan rumusan masalah. Karena kita ingin menjawab rumusan masalah. Ya, rumusan masalah lah yang menjadi penentu. Sama dengan kalau kita menyatakan rumusan masalah juga yang menentukan metode penelitian apa yang harus dipergunakan. Apakah metode penelitian yang bersifat normatif ataukah penelitian hukum yang bersifat sosiologis, empirik, ya, tergantung pada rumusan masalahnya, bukan sebaliknya, begitu kira-kira, ya, itu intinya. Nah, jadi itu barangkali yang menjadi poin penting yang ingin saya jelaskan di dalam kerangka pertemuan kita pada hari ini. Nanti sekali lagi saya mengemukakan proses kerja ilmiah hukum, ya, baru kemudian kita masuk pada praktik, karena memang ini harus dipraktekkan supaya kita lebih memahami, ya. Jadi nanti tugas, ya, mungkin pertemuan berikutnya kita akan lihat, ya, pada seperti apa sih misalnya kita meletakkan teori yang misalnya berdasarkan pada judul, rumusan masalah. Nah, bagaimana teori kita memilah dan memilih teori yang kita gunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Makanya saya beri kesempatan kalau ada hal yang mau dipertanyakan, ya, terkait dengan apa yang menjadi poin penjelasan saya pada pertemuan ini, saya persilahkan, ya. Nanti bahannya saya share, ya, ke saudara, ya, di WA kelas. Saya kira demikian. Ya, Siap, silakan. Pak Prof. Silakan, Bu. Ya. Materi yang kemarin belum di-share, Prof, yang awal, yang pertama. Yang pertama itu saya kira saya sudah share, ya, di WA umum, ya. Belum, Pak. Hah? Belum. Oh, iya, nanti saya share lagi sekalian.
bagaimana mendayagunakan teori lah, ya. Siap. Oke. Masih ada lagi yang belum? Masih ada hal yang mau dipertanyakan? Silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Dari Ahmad Jupri, Prof. Ya, silakan Pak. Saya punya judul mau diskusi ke Prof. Ya, silakan. Mudah-mudahan mengena dengan yang tadi yang disampaikan tentang konsep, Prof. Judul yang mau saya ambil itu politik hukum DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan ekonomi nasional. Analisa geoekonomi dan kewenangan daerah. Saya kebetulan anggota DPR, Prof, di Provinsi Kalimantan Utara. Siap. Oke. Iya. Paradigmanya. Sebelum saya tanya dulu. Ya, siap, Prof. Kan tadi politik hukum. Saya basic saya di ekonomi, Prof. Enggak, bukan. Tadi judul yang disampaikan. Politik hukum DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam membangun kawasan perbatasan. Oke, jadi politik hukum kelembagaan nih. Oke, terus. Dalam membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan ekonomi nasional. Analisa geoekonomi dan kewenangan daerah. Ya, oke. Sekarang kita praktik. Bagaimana Anda supaya ini lebih lebih masuk nanti ke arah pemilihan teori yang cocok, yang sesuai. Bagaimana Anda merumuskan masalahnya? Coba berikan satu saya contoh rumusan masalah yang terkait tadi dengan politik hukum DPRD dalam membangun kawasan perbatasan. Iya. Tadi paradigma saya, Prof. Saya itu mengadopsi narasi pemerintah pusat. Ya. Yang mengubah paradigma perbatasan ini dari halaman belakang menjadi beranda terdepan. Ini menunjukkan wawasan strategis, Prof. Yang kita sambut. Apa bedanya sebenarnya beranda depan dengan beranda belakang? Dulu belum ada IKN, kita masih belum jadi beranda terdepan. Begitu IKN beranda itu selalu kan kalau kita bicara beranda kan bisa juga beranda itu artinya teras ya. Iya betul, Prof. Kalau rumah itu ada teras depan, ada teras belakang. Siap, Prof. Nah, sekarang pertanyaan saya poin pentingnya yang kita maksud sebagai dari perubahan beranda belakang menjadi beranda depan itu apa sebenarnya? Tadi, Prof, waktu belum ada IKN, kata-kata itu belum timbul, Prof. Belum timbul. Maksud saya, apa sih perbedaan, distingsinya antara yang kita sebut sebagai beranda depan dan beranda belakang di dalam konteks kawasan perbatasan? Siap, Prof. Seperti yang apakah misalnya, coba. Iya, Prof. Lanjut, Prof. Ya, karena misalnya menurut saya, apakah itu berkaitan dengan politik hukum atau tidak? Ya. Dan kalau kita bicara tentang politik hukum, nah kan di situ sebenarnya ada dua konsep nih, konsep politik dan konsep hukum. Ya sebenarnya kalau kita bicara tadi berdasarkan pada pendekatan teori, kalau dua konsep bergabung dan memberi penjelasan baru, sebenarnya bukan lagi sebagai sebuah konsep, tetapi sebagai sebuah proposisi. Nah, pengertian kita selama ini, orang bilang, ya pada prakteknya, politik itu selalu diartikan dalam artian negatif. Ya. Padahal menurut kita kalau kita membaca banyak literatur, ternyata politik itu sebenarnya karena kita mengenal di dalam konteks hukum ada namanya politik hukum, kemudian politik hukum itu nanti ditindaklanjuti dengan politik perundang-undangan. Nah, biasa juga kita menyebut juga selain politik perundang-undangan ada namanya politik kebijakan.
Nah, pertanyaan dasarnya kita sebenarnya persepsikan itu apa sih yang kita maksudkan sebagai politik? Kalau politik hukum kan jelas rumusannya. Prof. Mahfud itu sudah memberikan penjelasan seperti apa yang disebut sebagai sebuah politik hukum. Ya, tapi istilah politik itu sendiri menurut saya perlu diperjelas. Nah, Lebih konkret ya Prof. saya mau lebih sederhana dari apa yang Pak Jufri kemukakan. Ya, Bagaimana Prof. merumuskan masalahnya? Kan apa yang Anda mau capai? Karena kan di rumusan masalah itu akan terungkap, terurai tujuan yang ingin dicapai di dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian disertasi. Siap, Prof. Silakan. Jadi begini, Prof. Jadi saya itu berpikiran bahwa di dalam hal politiknya memang kewenangan DPR itu bisa mengatur. Ini kan secara krusial menganalisa kewenangan daerah dalam konteks ekonomi perbatasan adalah isu sentral. Nah, sekarang kami di perbatasan ini, di Kalimantan ini memang berharap seperti yang dikatakan pemerintah pusat bahwa kita adalah beranda terdepan untuk mendukung. Saya tanya dulu Pak Jupri. Kawasan perbatasan itu urusan daerah atau urusan pusat? Urusan daerah, Prof. Tapi urusan pusat sebenarnya, Prof. Ya. Kalau itu urusan pusat, berarti tidak ada kewenangan daerah untuk mengaturnya. Ya, itu kewenangan pemerintah pusat. Makanya kalau kita baca norma pembagian urusan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten atau kota, itu harus jelas kita melihatnya. Oh, ini masuk dalam kategori urusan pusat atau masuk urusan daerah. Nah, urusan daerah dibagi lagi, apakah dia masuk urusan provinsi atau urusan kabupaten kota. Nah, tapi kalau, ini sekedar memberikan luasan wawasan bagi kita. Bagi kita yang mau mengkaji ya terserah, tapi kita harus paham betul kalau itu menjadi urusan pemerintah, maka ya tentu kita tidak boleh mempersoalkan apa yang menjadi kewenangan dari DPRD. Kan fungsi DPRD itu kan cuma 3. Ya, legislasi, ya, pengawasan dan anggaran, Prof. Anggaran, ya, gitu. Nah, sekarang apakah DPRD boleh mengatur kawasan perbatasan? Yang itu menjadi urusan pemerintah. Nah, kalaupun dia boleh mengatur, ya tentu bukan perbatasannya yang diatur, ya. Itu yang harus hati-hati nanti menerjemahkannya ke situ Pak Jufri, ya, kalau merumuskan itu. Ya, karena nanti itu harus kita melihat pada aspek kewenangan pengaturan, ya. Kewenangan pengaturan itu terletak pada pembagian urusan, mana yang menjadi urusan pusat dan mana yang menjadi urusan daerah. Itu daerah terbagi lagi, mana yang menjadi urusan daerah provinsi dan yang mana menjadi urusan daerah kabupaten kota. Begitu kira-kira, ya. Baik, Prof. Supaya nanti lebih ini. Masih ada yang lain? Silakan. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Pak Jupri. Masih ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas peran serta saudara mengikuti perkuliahan ini. Nanti bahannya saya share melalui WA kelas yang sudah dibuat. Saya kira demikian. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.